Review dan pesan baru dari editor Oda terkait ending arc dari Egghead. Gak cuma seru di sini, nah kali ini kita akan bahas nih beberapa poin menarik yang disampaikan terkait arc dari Egghead yang sudah berada di penghujungnya ini. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Dan buat para majikanku sekalian bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya, biar makin semangat nih untuk ngonten terus tentang One Piece. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Dimana baru di weekend kemarin nih terdapat interview kepada editor Oda yang bernama Anayama. Ya, poin pertama yang paling penting di situ dimana dia menyampaikan kalau tenang saja nih, Oda Sensei saat ini dalam keadaan prima dan sehat sentosa. Dia benar-benar memperhatikan kesehatan dirinya yang, ini mantap banget. Dan di wawancara itu pula dia melanjutkan kalau setelah favorite card dari Wano Kuni, kami harus segera melanjutkannya untuk kartu dari Arc Egghead yang bukankah seperti yang tadi saya bilang kita sudah berada di penghujungnya. Dan karena saya tidak bisa mengonfirmasi apapun, saya sangat penasaran dan bukankah akan sangat keren jika kita mendapatkan kartu dari para Gorosei yang bukankah ini wadaw banget. Yang benar juga sih, kartu dari Gorosei ini akan menjelaskan kemampuan dan menurut saya pasti bakal detail yang wah ini pasti bakal gila banget sih. Entah apakah akhirnya terungkap jika mereka bukan iblis atau apapun itu ya kita harus tunggu saja. Tapi lagi-lagi kita nggak tahu nih harus nunggu berapa lama. Atau bukankah favorite card terbaru saja bakal rilis lengkapnya beberapa bulan lagi. Dan itu pun setelah berapa tahun yang bisa dibilang cukup lama untuk menunggu favorite card harus terbit. Dimana Anayama pun menambahkan kalau akan sangat keren sekali jika kita mendapat kartu dari ketujuh Vegapunk, Kuma, dan juga tante favorit kita yaitu Stussy. Ya bahkan karakter-karakter yang muncul setelah arc Wano Kuni pun seperti teteh favorit kita semua nih yaitu Utachuan yang pastinya bakal sangat menarik. Tapi di sini dia pun melanjutkan, balik lagi ya, saya tidak bisa mengonfirmasi jika semua ini akan diproduksi atau tidak. Dan sedikit notes nih, terkait favorite card buat yang tidak tahu, walau banyak informasi yang beredar itu diproduksi langsung oleh Oda, tetapi sebenarnya favorite card itu lebih ke pihak produksi dari tim Oda nih, dan mereka biasanya meminta tambahan atau semacam konfirmasi informasinya kepada Oda dalam pembuatan. Jadi kalau dibilang Oda sendiri yang bikin sih, enggak juga ya, karena sadar atau tidak, ada beberapa case juga di mana isi dari favorite card tersebut salah, atau mungkin lebih tepatnya bukan salah sih, tetapi direvisi di manganya. Contoh yang paling terkenal yaitu di favorite card yang lama kita mendapatkan kalau Sabo telah mati, tetapi ternyata di Dressrosa dia masih hidup, yang akhirnya kita pun mendapatkan update dari kartu Sabo kalau dia masih hidup dengan kemampuan Mera Nomi. Sama halnya dengan Kid juga di favorite card awal dikatakan kalau dia tidak memiliki haus Konohaki, tetapi ternyata terkonfirmasikan dari kata-kata Kaido kalau dia punya haus Soku no Haki juga. Jadi untuk isi dari favorite card ini diterima aja ya detailnya, tetapi jangan ditelan mentah-mentah. Sangat berbeda lah seperti SBS. Kalau SBS itu murni isinya dari Oda, jadi informasi untuk semua SBS 100% valid. Gimana untuk SBS volume terbaru yaitu 109 pun sudah saya bahas di video ini yang bisa kalian tonton untuk lengkapnya ya, akan saya simpan di deskripsi di bawah. Nah ngomong-ngomong tentang favorite card di kartu terbaru juga yaitu tentang Babang Zoro, nggak dikatakan kan kalau dia memiliki haus Konohaki. Yang bingung nggak tuh? Terutama buat fans Babang Zoro karena dia dibilang nggak punya haus Konohaki. Ya memang untuk detailnya nggak disebut sih, tetapi di bagian detail lain juga di favorite card yang sama cuma di tease doang terlihat petir hitam dari pedang Zoro. Apakah dia juga punya haus Soku no Haki? Ya baik lagi, karena ini favorite card yang jangan ditelan mentah-mentah, karena kalau dari cara Kaido yang notabene dia ini adalah karakter yang sudah berpengalaman berdekade-dekade dalam pertarungan, masa nggak tahu sih kalau seseorang punya haus Soku atau enggak, dan nggak mungkin kan dia bilang Zoro punya haus Soku kalau ternyata dia tidak punya. Nah lanjut dari wawancara editor ini pun kita mendapatkan hal yang sangat luar biasa yang ini kalian harus siap-siap nih, dimana Anayama berkata
memang dikatakan kalau Egghead akan menyebabkan insiden besar ke seluruh dunia. Yang ini juga bukankah kita sudah tahu ya dari perkataan narator di chapter 1076 kemarin kalau insiden Egghead akan memberikan dampak dan shock ke seluruh dunia. Dimana Anayama pun melanjutkan, siaran Vegapunk itu sudah menimbulkan banyak ketertarikan dari para pembaca, tetapi itu baru yang pertama. Karena masih akan ada satu twist besar lagi dari insiden Egghead. Aku nggak akan ngomong apa-apa ya, karena nanti Oda akan menghilangkanku. Hahaha. Yang ini lucu banget sih, dia ngomongnya Devil Iresmi yang udah kayak Imu aja nih ketika melihat sesuatu yang harus dimusnahkan. Ya, apakah Oda ini mewakili dari Imu yang wah ini mantap banget. Tapi buat yang belum tahu ya, kalau semua editor Oda itu dari generasi awal Romance Dawn sampai yang terbaru ini Egghead, mereka semuanya tahu ending dari One Piece seperti apa. Oda ini selalu cerita endingnya akan seperti apa ke semua editornya, tapi hebatnya selama 27 tahun gak ada satupun yang membocorkan hal tersebut. Yang wajar juga sih, karena pasti bakal kena tindak pidana yang luar biasa, dan di Jepang pun bukankah cukup ketat akan peraturan seperti itu. Jadi kalau kalian mendapatkan semacam bocoran editor atau leaker dimanapun yang bisa kalian baca lah, entah di forum apalagi cuma di TikTok doang, wah itu mah tidak bisa dipercaya 100% karena pasti balik lagi semuanya hanya teori doang, dan editor tidak akan membocorkan hal tersebut. Karena jika sampai bocor, sudah pasti orang tersebut akan di-sue oleh Oda dan pastinya akan menderita kerugian yang sangat besar. Tapi kalau balik lagi ke isi wawancara sebelumnya, kira-kira apa ya satu big twist menurut editor tersebut dari akhir Egghead? Karena bukankah untuk chapter 1120 sendiri kita sudah mendapatkan previewnya juga dari leaker yang berkata pengkaburan dari insiden besar yang akan mengguncang dunia. Kira-kira bagaimana masa depan dari seluruh kru topi jerami yang ini wadaw sekali. Nah, lagi-lagi kalau kalian sadar, setelah time skip terutama di Saga Yonkou, hampir semua goal atau tujuan yang mereka inginkan gagal ketika berhadapan dengan karakter utama kita, yaitu Luffy. Contohlah Big Mom, di mana tujuan utama dari arc Whole Cake Island adalah membunuh semua Vinsmoke lalu juga mengambil militer Germa. Tetapi di akhir arc tersebut, tidak hanya gagal mendapatkan itu semua, bahkan Big Mom pula gagal untuk menangkap Jinbei dan semua bajak laut matahari. Dan juga dari sisi bajak lautnya pun, kedua komandan utamanya berhasil dikalahkan dan bahkan kastilnya sendiri harus roboh. Ya benar, itu adalah kekalahan besar yang dialami oleh Big Mom. Di sisi lain, untuk Kaido selama arc dari Wano, tujuan utamanya adalah dengan menciptakan proyek Onigashima yang salah satunya mengubah ibu kota bunga dengan diisi oleh Pulau Onigashima yang secara literal Pulau Onigashima. Tidak hanya dia gagal menggapai goalsnya tersebut, tapi ya seperti yang kita tahu, Kaido pula gagal dalam perang besarnya melawan Luffy dan para aliansi. Yang kalau kita simpulkan, kedua sosok luar biasa tadi gagal dan bahkan tidak mendapatkan apapun. Tidak ada pihak besar yang mati dari sisi aliansi. Nah, sedangkan untuk Gorosei dari satu arc saja, semua misi utamanya bisa terbilang sudah selesai. Jangan lupa ya, misi utama mereka datang ke Pulau Egghead adalah pertama untuk membunuh Vegapunk, lalu untuk menolong York Punk Record dan mendapatkan Mother Flame, dan tentu saja terakhir untuk menghentikan siaran Vegapunk. Dimana poin pertama sudah selesai lah ya. Terima kasih kepada Kizaru yang membunuh Vegapunk dengan menjadikannya donat. Mereka juga berhasil membebaskan York Punk Record dan menyelamatkan Mother Flame juga. Di sisi lain, untuk siaran Vegapunk pun akhirnya tidak tersampaikan secara utuh karena sepertinya salah satu bagian pentingnya pun harus gagal ketika serangan dari War Kyuri ke robot kuno tersebut atau Emmet. Ya walau sekarang masih berjalan, tetapi saya cukup sangsi sih akan beres secara sempurna. Jadi dari sisi goals, Gorosei ini jauh lebih banyak sukses mendapatkan banyak hal dibandingkan beberapa karakter sebelumnya. Mungkin kegagalannya nanti hanya tinggal mereka yang gagal membunuh semua Vegapunk dan membiarkan banyak topi jerami dan Kuma untuk kabur. Ya benar, di prediksi saya hanya akan tersisa dua Vegapunk saja, yaitu York dan juga Lilith. Toh terakhir kita bukankah melihat Atlas juga sudah mulai bergerak kembali ke pulau dan saya sangsi jika dia akan kembali dengan selamat. Tinggal apa nih twist besar yang disampaikan oleh editor? Karena dia bilang ya siaran Vegapunk cuma salah satunya doang, berarti ada hal lain dari Pulau Egghead ini. Yang apakah kekalahan Gorosei, datangnya sesuatu, atau mungkin hal lain? Coba kalian bisa langsung tuliskan dapat kalian di kolom komentar. Nah, terkait kira-kira apa aja match up untuk para Gorosei di akhir arc nanti, siapa yang akan melawan siapa, itu pun sudah pernah Devil bahas di video terpisah ya. Kalian bisa langsung klik link di deskripsi atau kartu
satu di atas kanan. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.